Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rezeki yang banyak, dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hajiniyah wal kulli niyatin solehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita ya, masih bab 2, sekarang bagian yang yaitu tentang sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama di bidang politik, yang kedua bidang hukum, ketiga bidang ekonomi, keempat bidang sosial budaya. Nah, mari kita lihat sama-sama keempat bidang-bidang tersebut. Yang pertama di bidang politik, ya. Sikap positif yang bisa kita tunjukkan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya yaitu yang pertama dengan cara menggunakan hak pilih dalam pemilu, ya. Di sini nanti apabila kalian sudah dewasa, sudah cukup umur dan sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu, maka gunakan sebaik-baiknya untuk memilih anggota dewan, para perwakilan rakyat, dan khususnya untuk memilih presiden kita ya secara langsung. Yang kedua, menjadi anggota atau pengurus partai politik, ya. Sebagai warga negara kita berhak untuk ikut politik, menjadi anggota atau menjadi pengurus partai politik, ya. Dan kalau kita ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka utamakanlah partai politik yang mendukung dengan nilai-nilai agama dan membantu atau membela kepentingan rakyat, bukan membela kepentingan asing. Yang ketiga, menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah atau DPR dan DPRD, ya. Apabila DPR atau DPRD membuat suatu kebijakan, maka kita lihat apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan Pancasila. Apabila bertentangan, maka kita bisa memberikan saran atau kritik kita, namun dengan cara yang santun, yang tidak anarkis dan tidak membuat demo di mana-mana yang menyebabkan kerusakan fasilitas atau sarana umum. Yang keempat, berani menyampaikan pendapat sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap berbagai kebijakan politik, ya. Ini yang kemarin sedang rame-ramenya, ada perubahan haluan ideologi Pancasila yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila. Maka sebagai warga negara kita berhak untuk menyampaikan pendapat atas ketidaksetujuan kita dengan undang-undang tersebut. Karena undang-undang tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, di bidang hukum, ya. Bisa kita lakukan dengan cara menaati undang-undang yang berlaku.
undang-undang yang ada di Indonesia wajib kita taati. Kedua, memiliki keberanian menjadi saksi jika diperlukan. Bila kita melihat satu tindakan kejahatan dan polisi ingin menangkap pelaku kejahatan tersebut, dibawa ke pengadilan, dan apabila kita diminta untuk menjadi saksi, maka kita harus bersedia dan berani untuk menjadi saksi demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Ketiga, tidak main hakim sendiri jika ada yang melakukan tindakan kriminal. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Karena banyak terjadi di masyarakat kita apabila ada seorang pencuri yang mencuri sudah tertangkap, banyak yang main hakim sendiri, dipukuli rame-rame, dikeroyok sampai meninggal. Ini adalah satu tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Keempat, mendukung tugas penegak hukum untuk melakukan proses peradilan. Ya, ini biasanya tugas para polisi dan kejaksaan. Kelima, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ini juga tugas para penegak hukum. Jadi di dalam menegakkan hukum kita tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah, baik itu pejabat atau rakyat jelata, wajib mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ketiga, di bidang ekonomi, ya, kita bisa melakukannya dengan cara giat bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, dan memajukan kesejahteraan bersama. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus giat bekerja demi menjaga diri kita agar jangan sampai kita bergantung dengan orang lain. Tetapi kita harus bisa mandiri dan syukur-syukur bisa membantu orang lain di dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua, makanya di sini dituliskan menciptakan lapangan kerja dengan cara belajar berwirausaha. Ya, jadi kalian kalau sudah lulus sekolah harus berusaha untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, misalnya dengan cara berternak ikan lele atau beternak ayam yang nantinya akan diambil telurnya atau dagingnya. Apa saja, yang penting kita berusaha untuk berwirausaha. Keempat, mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi. Ya, misalnya pemerintah memprogramkan pembangunan desa tertinggal dengan cara memberikan modal kepada para petani agar bisa membeli bibit unggul dan membeli pupuk yang berkualitas bagus demi meningkatkan hasil tanamnya, sehingga para petani kita bisa memproduksi bahan pangan yang mampu mencukupi kebutuhan nasional. Seperti pernah terjadi di zaman 1980-an, Indonesia menjadi negara yang bersuasembada pangan. Jadi pangan di Indonesia pada saat itu sangat banyak, melimpah dan mencukupi kebutuhan nasional, sampai-sampai Indonesia bisa mengekspor ya pangan yang ada di Indonesia ke luar negeri. Yang keempat, mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia harus kita pelihara, kita jaga, jangan sampai kita rusak, karena demi kehidupan generasi selanjutnya. Keempat, bidang sosial budaya. Bisa kita lakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ya. Jangan lupa apabila di lingkungan tempat tinggal kita sedang diadakan kerja bakti, maka kita harus ikut berpartisipasi bersama warga yang lainnya untuk bekerja bakti, apa itu membersihkan
sampah-sampah atau menggali selokan-selokan air biar tidak terjadi kebanjiran. Yang kedua, mendukung program pemberian subsidi di berbagai bidang ya. Misalnya pemerintah memberikan subsidi biaya pendidikan bagi warga yang tidak mampu, maka kita dukung. Jangan kita iri dengan teman kita yang tidak mampu dari segi ekonomi. Tapi kita boleh iri kalau teman kita itu mampu dalam segi kualitas keilmuan. Ya. Kalau ada teman kita yang setiap tahun mendapatkan juara kelas peringkat pertama, nah kita boleh itu iri dengan dia. Supaya apa? Supaya kita pun bisa bersungguh-sungguh untuk belajar sehingga bisa mendapatkan nilai yang terbaik sama seperti teman kita. Yang ketiga, berpartisipasi membantu korban bencana alam ya. Sekarang nih sudah mulai musim penghujan dan kemarin banyak daerah-daerah yang mengalami bencana banjir. Ya, seperti di Depok, di sekitaran Sungai Citayam, Jakarta. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi membantu korban bencana alam dengan cara memberikan makanan pokok berupa sembako atau pakaian yang layak pakai. Keempat, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Nah, ini setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Maka budaya yang ada di daerah kita harus kita jaga, kita lestarikan dan kita ajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya agar budaya tersebut tidak hilang dan tidak punah dimakan zaman. Yang kelima, menghormati warga yang berbeda agama, suku dan bangsa. Ya, jadi kita harus saling hormat menghormati, harga menghargai walaupun terhadap warga negara yang berbeda agama, suku dan bangsa. Demi apa? Demi tercapainya kerukunan dan kedamaian hidup antar warga negara Republik Indonesia. Sehingga apabila warga negaranya hidup dalam keadaan rukun, damai, aman dan sejahtera, maka insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia akan terus tetap jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.